Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar hebat, bagaimana keadaan kalian? Semoga sehat dan selalu bersemangat ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang multimeter, yaitu sebuah alat ukur besaran listrik. Multimeter dikenal juga sebagai avometer, yang merupakan singkatan dari satuan-satuan besaran-besaran yang dapat diukur, yaitu ampere, satuan untuk kuat arus, volt, satuan untuk tegangan, dan ohm, satuan untuk tahanan atau resistansi. Namun seiring perkembangan teknologi, multimeter kini dapat mengukur berbagai besaran listrik lainnya, seperti frekuensi, kapasitansi, induksi, dan konektivitas dari rangkaian. Terdapat dua jenis multimeter dalam menampilkan hasil pengukurannya, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Baiklah, marilah terlebih dahulu kita pelajari tentang multimeter analog. Bagian-bagian multimeter analog. Kalibrasi multimeter. Sebelum melakukan pengukuran, terutama pengukuran tahanan, harus dilakukan kalibrasi atau tera multimeter. Pastikan jarum tepat pada posisi 0. Jika belum, atur skru pengatur jarum. Arahkan saklar pemilih pada skala ohm. Di sini saya menggunakan kali 1. Temukan kedua ujung terminal positif dan negatif. Atur agar jarum tepat pada posisi 0 ohm dengan menggunakan tombol pengatur 0 ohm. Setelah melakukan kalibrasi, kita dapat mengukur resistansi. Ingatlah untuk tidak mengukur nilai tahanan suatu komponen saat bertegangan atau terhubung dengan sumber, karena akan merusak alat ukur. Perhatikan nilai yang ditunjuk jarum 15, skala pengali kali 1, maka nilai resistansi adalah 15 kali 1 atau 15 ohm. Contoh lainnya kita gunakan skala ohm kali 10. Kita lakukan kalibrasi kembali karena telah mengubah skala pengali. Nilai yang terbaca 6,8. Skala pengali kali 10. Maka nilai resistansi adalah 6,8 kali 10 sama dengan 68 ohm. Kita coba mengukur tahanan lainnya. Saat menggunakan kali 10, penyimpangan jarum sedikit. Agar terbaca lebih jelas, saya ganti kali 100 sehingga harus dikalibrasi kembali. Nilai yang ditunjuk oleh jarum 12, skala pengali 100, maka nilai resistansi adalah 12 dikali 100, yaitu 1200 ohm. Mengukur tegangan DC. Pada saat mengukur tegangan, baik tegangan AC maupun DC, maka alat ukur harus dipasang paralel terhadap rangkaian. Putar skala pemilih pada posisi DCV untuk tegangan DC atau searah. Posisikan skala pengukuran pada nilai yang paling besar terlebih dahulu. Di sini saya memposisikan skala pemilih pada DCV 10 karena yakin tegangan yang diukur nilainya lebih kecil dari 10 volt. Apabila ragu-ragu, pilih pada nilai yang lebih besar terlebih dahulu. Hubungkan terminal positif dengan probe positif dan terminal negatif dengan probe negatif.
saat saklar pemilih berada pada posisi 10, maka jarum penunjuk yang dibaca pada deretan DCV 10. Di sini ditunjuk 1,2 volt. Mengukur tegangan AC. Untuk mengukur tegangan AC, posisikan saklar pemilih pada ACV, yaitu skala tegangan AC atau bolak-balik. Saklar pemilih diputar pada kedudukan ACV dengan batas yang lebih besar. Hubungkan terminal multimeter ke kedua kutub sumber listrik AC tanpa memandang kutub positif atau negatif. Nilai yang terbaca. Karena posisi saklar pada ACV 250, maka dibaca nilai yang ditunjuk oleh jarum pada deretan 250, yaitu 225 volt. Mengukur arus DC. Yang harus diperhatikan dalam mengukur arus adalah posisi terminal harus terhubung seri atau berderet dengan beban, sehingga untuk melakukan pengukuran arus, rangkaian harus dibuka atau diputus. Kemudian, menghubungkan terminal alat ukur pada titik yang telah terputus tersebut. Posisikan saklar pemilih pada mA atau miliampere. Pembacaan alat ukur sama dengan pembacaan tegangan DC. Di sini skala pemilih pada 25 miliampere, maka baca jarum penunjuk pada deretan 250 dca. Hasil yang terbaca tinggal dibagi 10, sehingga arus yang terukur adalah 10 miliampere. Nah, demikian tadi beberapa contoh serta penjelasan mengenai multimeter analog. Sementara untuk multimeter digital, tentu saja lebih mudah dalam penggunaannya karena hasil pengukuran akan langsung ditampilkan pada layar. Perhatikan penjelasan berikut. Bagian-bagian multimeter digital. Penggunaan multimeter digital untuk mengukur resistansi. Arahkan saklar pemilih pada O. Hubungkan terminal multimeter pada kaki tahanan. Nilai resistansi terukur langsung ditampilkan pada layar utama multimeter digital, yaitu 1,188 kilo. Sekarang kita coba mengukur tegangan AC. Arahkan saklar pemilih ke V atau tegangan. Perhatikan pada layar simbol tegangan searah ini. Ubah menjadi tegangan AC atau bolak-balik dengan menekan tombol select. Lakukan pengukuran seperti biasa. Nilai terukur langsung tampil di layar utama, yaitu 224,6 volt tegangan AC. Demikian halnya mengukur tegangan DC. Arahkan saklar pada V. Jika simbol tegangan DC sudah tampak, tinggal melakukan pengukuran sebagaimana biasanya, yaitu dengan menghubungkan terminal secara paralel dengan sumber tegangan DC. Nilai terukur langsung tampil di layar utama, yaitu 1,252 volt. Sangat mudah bukan? Nah, pelajar hebat, demikian tadi penjelasan tentang penggunaan multimeter. Semoga kalian mudah untuk memahaminya dan semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.